Mulain dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azan Allah wa iyyakum ajmain. Jemaah majelis ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, majelis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, majelis yang merupakan fi sabilillah, termasuk orang yang berjuang jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Jalan yang ditempuh seseorang untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan ilmu itu berbuah hasil yang baik, membuahkan hasil yang baik, maka ketahuilah bahwa langkahnya telah menuju surga. Di langkah ibu menuju majelis ilmu membuat kita bahagia walaupun jauh, ya. Walaupun jauh, itu termasuk langkah menuju tempat kita, pulang kampung kita, halaman abadi kita, yaitu surga. Karena Nabi Adam berasal dari surga, maka wajib kita untuk pulang kampung ke surga, jangan mampir dulu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat yang ke-30, kata Allah Azza wa Jalla, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhuha hadzal qur'ana mahjura. Ya. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Azza wa Jalla, memberitahukan kepada Allah tentang, ya, siapa umat-umatnya yang di akhir-akhir zaman ini sudah mulai berpaling dari Al-Qur'an. Ya. Mulai menjauh dengan Al-Qur'an, ya. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Al-Quran sudah mulai banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin, ya. Di antaranya kita. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah kalau Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang dekat dengan Quran, orang yang dekat dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah tempat di mana kita bisa mengingatkan diri kita dan diingatkan tentang kefuturan kita. Mana futur? Lalai atau malas. Apabila datang rasa malasnya kepada kita, Masya Allah, kalau kata orang Betawi itu nggak mau ngapa-ngapain dah mager. Ya. Makanya seorang mukmin apabila futur dengan amal yang satu, hendaklah berpindah dengan amal yang lainnya, bukan berhenti. Karena sifat seorang mukmin, ya, apakah semua orang bisa istiqomah terus? Enggak bisa. Pasti akan datang masa futurnya, waktu malasnya. Ya. Pernah nggak ibu merasa malas masak? Sering ya? Tiap hari. Itu mah bukan malas. Itu mah emang sengaja. Ya. Kenapa? Ya, ngapain capek-capek, warung sudah dekat, harganya sama, masak capek, tinggal beli saja. Ya, ini namanya orang menggampangkan. Ya, sehingga rumahnya tetap awet muda. Nggak ada asap sama sekali, nggak ada hitam-hitam. Itulah istilah biar rumahku surgaku, jadi indah terus. Tapi sebenarnya ibu, ya, beda karya sendiri dengan karya orang lain. Saya beritahu kepada ibu. Ibu, hari ini kita semuanya, ana sama antunna, sedang mengarang sebuah buku. Ibu ngarang apa? Hah? Ngarang cerita? Ya, boleh. Kita ini, ya, adalah orang-orang yang sedang mengarang, sedang menulis buku-buku kita. Apakah tulisan itu dengan tinta emas atau tinta hitam? Apakah tulisan karya-karya itu kita itu dengan kebaikan atau sebaliknya dengan keburukan? Kita tulis keburukan-keburukan kita atau sebaliknya kita menulis karangan-karangan buku kita dan yang nantinya kita akan memetiknya semuanya. Semuanya. Sampai anak pun sama. Semuanya akan diberikan karangan buku kita. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Haqqah, coba dibuka Al-Haqqah. Ayat yang keberapa kalau nggak salah itu? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ayat berapa itu? Coba dibuka. Al-Haqqah itu surat apa, Bu? Surat yang keberapa? 69. Yuk, buka. Ayat yang keberapa? Buka lembaran berikutnya. Kita buka yuk. Ayat yang ke-19. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di mana itu tempatnya? Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kita disiapkan makanannya sama Allah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah.
Disiapkan semua makanannya sama Allah. Kalau kita hari ini menyiapkan makanan kita, Allah telah menyiapkan makanannya buat kita. Nggak perlu capek. Ibu nggak perlu ke warung. Nggak perlu ngebul tuh dapurnya. Makanya ngebulin dulu di dunia. Ya, di dunia kita wajib ngebulin dapur kita. Kenapa? Itu catatan amal kita. Ya, suami itu pengennya dimasakin ibu, walaupun hanya tempe mendoan, pakai kecap, kasih cabe, itu nikmatnya luar biasa. Nggak perlu pakai daging, semur daging, nggak perlu. Coba lihat suami kita, doyannya apa, demennya apa, sukanya apa, masakin itu insya Allah nambah. Walaupun hanya ikan asin pakai sayur asem, ya asemnya hilang tinggal sayurnya. Jangan sampai asam terus. Bahaya kalau asam terus. Asam lambung nanti. Ya. Mengapa? Inilah nanti kita akan menerima amal ibadah kita dengan tangan kanan. Catatan amal kita, karangan-karangan kita nanti pada hari kiamat akan diterima dengan tangan kanan kita. Siapa mereka? Yang mengarang kebaikan di dalamnya. Ya. Kalau kita ngarangnya keburukan gimana Ustaz? Nah, lihat berikutnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Berarti apa? Kepastian semua orang akan menerima catatan amalnya. Ya. Catatan amalnya. Adapun orang-orang yang menerima catatan atau karangan bukunya dengan tangan bishimalih, dengan tangan kirinya, ya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Itu lebih baik aku tidak tahu, tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena walam adri ma hisabiyah, biar aku nggak tahu isinya. Masya Allah, padahal kita yang ngarang, ingin terima bukunya, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena sudah tahu tanda-tanda orang yang buruk amalnya, yang tidak diterima amalnya oleh Allah, adalah orang yang menerima karangan bukunya dengan tangan kirinya, bahkan ada yang menerima wara'a dhahri, dari belakang. Coba, lebih songong. Ya. Coba ibu ngasih duit, diterima bisa mananya begini. Ibu jorokin atau enggak? Jangan dijorokin, dipalingin. Muter. Ya. Ini kenapa? Khudhuhu fahullu, apa? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Mereka, harta yang mereka kumpulkan, yang selama ini mereka perjuangkan sampai mereka nggak ingat waktu mencari duit di dunia ini, Masya Allah, ya, ternyata ya tidak ada manfaatnya di sisi Allah saat itu. Maka Allah mengatakan, khudhuhu fahullu. Seret mereka, tarik mereka, kiring mereka, sambil hidungnya mencium tanah. Inilah penderitaan yang paling nista, kata Allah, bagi orang-orang yang dimasukkan surga dengan cara Allah menyeretnya, hidungnya, mukanya mencium tanah. Ini siksaan yang paling berat. Ya, saya olahraga. Sampai sini paham dulu? Ya. Kata Allah, summal jahima sallu. Ya. Ibu sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka kita harus ya menjadikan hidup kita ini selalu ya dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Ada sebuah kisah tentang
orang yang punya amalan istimewa di sisi Allah. Pertanyaan kita, ibu punya? Punya? Yang istimewa, bahkan orang nggak tahu istimewa. Punya nggak? Belum? Ya, gimana ini? Hah? Rahasia dong. Ya, bolehlah rahasia. Ya, ada seorang ulama dari Maroko. Ada seorang ulama dari Maroko. Dia bermimpi ketemu dengan seorang yang dijamin surganya oleh Allah, penduduk surga. Sampai 3 kali dia bermimpi. Sampai 3 kali dia bermimpi. Dan mimpi yang sama. Dia tinggal di pinggiran kota Mekah. Udik. Paling ujung. Ya. Paling ujung. Ya. Kemudian seorang ulama ini, seorang syekh ini pengen tahu sih siapa sih orangnya ini? Seperti apa sih keadaan orang ini? Kok sampai saya mimpi hal yang sama 3 kali berturut-turut? Benar tidak? Makanya beliau kemudian menelusuri perjalanan menuju Mekah, pinggir Mekah. Dengan panas matahari yang luar biasa. Ya. Insyaallah, telusuri. Sampai di rumahnya, ketika mengetahui ternyata orang ini adalah ahli maksiat. Bahkan kata beliau, dia adalah gembongnya, tokohnya penjahat. Tiap hari mabuk. Ya, tiap hari celeng dia. Insyaallah. Kaget. Kok mimpinya saya begini? Dipertemukan katanya ini apa? Penghuni surga. Tapi kelakuannya seperti ini. Maka seorang ulama ini, syekh ini bertanya, memberanikan diri bertanya sama laki-laki itu. Sebenarnya kamu ini punya keistimewaan apa sih amal kamu? Punya keistimewaan apa amal kamu sampai kamu ini ya dalam mimpiku sampai 3 kali aku mimpi engkau. Ya. Masya Allah. Apa kata laki-laki ini? Ya. Saya nggak punya amalan apa-apa. Tiap hari celeng aja. Mabuk. Tiap hari saya bermaksiat sama Allah. Baru ketika dia menceritakan tentang maksiatnya, dia teringat. Oh iya, wahai Syekh, aku punya amalan. Gak tahu itu diterima apa kagak. Apa amalan kamu? Ada seorang janda tetangga rumahku, suaminya meninggal. Aku bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah, akan membiayai semua hidupnya dari hasil usahaku. Apa kata Syekh? Ini milikmu. Ini milikmu ternyata. Ini yang mimpi ini, ya, yang mimpi yang aku alami. Ternyata ini amalanmu yang diterima sama Allah SWT. Ya. Kenapa, Bu? Kenapa, Ibu? Karena amalan yang kecil ternyata kita nggak ingat-ingat, ingin bantu doang. Ya. Coba. Maka Syekh ini, ya, Syekh ini dari Maroko ini mengajak laki-laki ini untuk ke Mekah, untuk masjid. Karena nggak pernah ke masjid. Diajak ke masjid, ke Mekah, tempat Ka'bah itu. Sampai di sana kata beliau, maka itulah mulailah pertobatan dimulai sejak itu. Bahkan saya ini mengatakan, saya sudah selesai sholat, laki-laki ini belum bangkit dari rukunya. Ya, ternyata Ibu, oh Allah ingin memberikan hidayah pada seseorang, gak memandang orang itu apa?
penjahat, tukang mabuk, tukang huru-hara, maka jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah meremehkan orang. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah merasa ujub dengan amal kita. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Walaupun kita sering hadir di kajian. Karena hikmahnya ini banyak. Ya, makanya apa? Karena kita tidak paham apakah kita nanti akhirnya berujung kepada apa? Husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Ternyata ibu sekalian Allah muliakan, dia sujud lama sampai berjam-jam. Ketika sudah didorong, yang dibangkitkan, ternyata sudah meninggal. Allah wafatkan dalam kondisi dia sholat. Allahu Akbar. Kisah yang kedua. Seorang laki-laki yang istrinya sedang sakit keras. Dia tidak punya seperak pun dari sakunya, dari kantongnya, dari kehidupan dunianya untuk membayar operasi. Kalau di ini sekitar 1.500 zaman dulu. Mahal banget. Mahal banget. Dulu kita 25 rupiah dapat nasi uduk, telur, terus apa lagi? Tahu, ya macam-macam. Sekarang bisa nggak dapat nasi uduk 25 perak? Nggak dapat. Coba. Bahkan dibuang-buang tuh cewek. Ya, insya Allah. Ya, ada seorang ulama yang melewati masjid itu. Melewati masjid. Kemudian dia melihat, ya, ulama ini, masya Allah, ulama ini sedang safar, sedang dakwah di masjid di mana dia telah berdakwah. Dia masuk di malam harinya karena ini harusnya terbang, ya, jam 2 jam harus terbang. Makanya dia beristirahat di masjid. Lampu hidup terang, ya, di mimbar, di mihrabnya ternyata ada seorang laki-laki yang sedang sholat, ya, nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Sejadi-jadinya dia nangis. Nangis dia. Sejadi-jadinya dia nangis kepada Allah Azza wa Jalla dalam suratnya. Semua gerakan dia kerjakan dengan nangis. Air mata. Sampai sini seorang ulama sini mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, kabulkan doanya ya Allah." Subhanallah. Kabulkan ya Allah permintaan laki-laki ini ya Allah. Padahal menurut ibu, kira-kira Syekh ini tahu nggak apa yang dia minta? Nggak tahu. Nggak tahu. Selesai dia sholat, dia tanya, dekatin laki-laki itu. Kamu minta apa sama Allah? Kemudian laki-laki ini berkata, wahai Syekh, aku punya istri yang sedang sakit, yang harus dioperasi, dan saya nggak punya uang sama sekali. Apa kata Syekh ini? Ya, dia berhenti ya. Kemudian dia menanya kembali, lanjutkan doamu kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik buat kamu. Dia sholat lagi. Ya, sholat lagi. Menjelang subuh, ya, Syekh ini kemudian jadi imam dengan sosok pendek. Nah, di dekat masjid itu ada seorang saudagar kaya yang luar biasa. Dia sudah menahan hartanya untuk diinfakkan langsung kepada orang yang bersangkutan, bukan melalui orang. Dia tahan selama sepekan. Kata istrinya, ayo keluarkan duitnya itu. Itu haknya orang, jangan disimpan, kata istrinya. Tunggu, aku belum menemukan orang yang langsung saya mau berikan. Subhanallah. Kemudian biasanya laki-laki ini, saudagar ini, gak ke masjid ini, karena ada masjid lagi sebelahnya. Ketika aku mendengarkan suara Syekh yang memang aku adalah orang yang suka dengan dia, ketika mendengarkan suaranya, maka aku turun ya dari tempatku itu menuju masjid ini. Aku sholat. Lalu aku bercerita kepada Syekh setelah saya sholat, Syekh, aku ini lagi mencari orang
yang ingin aku keluarkan uang aku, zakatku ini. Tapi aku belum ketemu. Syekh itu nggak menjawab sama sekali. Hanya air mata yang netes. Laki-laki yang saudagar ini, yang kaya ini, ingin yang mau infakkan tuh ikut nangis. Loh, kenapa kamu ikut nangis? Loh, kenapa saya nangis? Dua-duanya nangis. Karena saya mengatakan apa? Allah telah mengirimkan engkau untuk membantu saudara, doa saudaramu itu. Yang butuh uang untuk diberikan kepadanya. Untuk operasi istrinya. Nangis juga dua-duanya, saling nangis. Dipanggillah laki-laki itu, kemarilah. Laki-laki yang ingin yang tadi sholat minta sama Allah agar istrinya sembuhkan sama Allah, bingung. Ini Syekh nangis, ini orang juga nangis, bingung dia. Kenapa dua-duanya sama nangis? Subhanallah. Ternyata dengan ibadah sholat kita ini, kalau kita butuh apapun sama Allah, ya kata Allah, kau sholat. Kau sholat yang baik kepada Allah. Allah akan karuniakan apa yang kau minta. Kalau kita jujur kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, kita jujur kepada Allah, jangankan sakit yang parah, ya, sulit yang begitu sulitnya, Allah akan kasih kita, Allah akan tolong kita. Makanya tidak salah Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku jadikan salatku sebagai tempat aku curhat kepada Allah. Tempat aku menghilangkan rasa gundah ini, rasa khawatir, rasa was-was, rasa gelisah dengan sholat. Dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian ya Syekh ini mengatakan, wahai anak muda, ketahuilah Bapak ini telah mencari orang yang ingin diberikan zakatnya. Nangis juga ternyata laki-laki ini sama-sama. Tiga-tiganya nangis. Ya, kenapa? Saking bahagianya dia dengan doa kepada Allah, tangisan yang dia keluarkan di setiap solatnya, ternyata Allah Azza wa Jalla mengijabahnya setiap permintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya. Kali ini janji kita dulu saya janji untuk mengajarkan variasi salat. Masih ingat nggak? Masih ingat Bu? Ya. Ibu hafalnya berapa? Bu? Satu doang. Dari mulai TK sampai sekarang. Ya Allah. Ya Allah. Siapa yang sudah hafal dua iftitah? Angkat tangan. Dua, hafalnya dua iftitah? Nggak ada. Hafal tiga? Lebih nggak ada lagi. Satu. Yang hafal apa yang mana ini? Allah membaik. Wajah tua Cina banget nggak? Hah? Hafal? Hafal? Benar. Hafal separuh. Kok bisa? Jujur sekali, Bu. Separuh gimana, Bu, hafalnya? Ya. Mau dia yang panjang atau yang pendek? Yang pendek aja. Apa yang pendek ya? Ternyata panjang-panjang semua. Ya. Baik. Kita mau kisah lagi nggak? Mau kisah lagi nggak? Nggak usah lah. Kita belajar dulu lah. Ya. Kisah ini menarik untuk kita ini kan. Makanya apa? Mulai hari ini kita perbaiki ibadah sholat kita. Ternyata Ibu, kesengsaraan kita, ya, hati nggak tenang, selalu gelisah, permusuhan muncul, pertikaian muncul, itu sebenarnya adalah karena dosa kita. Kenapa? Karena dosa kita.
Ya, itu semuanya karena dosa kita. Kita susah menghafal karena dosa kita. Kita susah untuk mengamalkan ilmu karena dosa kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla agar kita tidak jumawa? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala kebaikan yang menyertai kehidupanmu hingga hari ini itu semuanya dari Allah. Ibu punya sendal, ibu pakai baju, ibu bisa nulis, ibu punya buku, ibu punya handphone, semuanya kebaikan yang Allah berikan. Bukan karena kita punya duit, duitnya yang nitipin Allah. Betul nggak? Iya. Karena yang ngasih kerjaan sama suami siapa? Allah. Yang melariskan dagangan ibu, Allah. Kalau kata Allah nggak laku, nggak laku. Mau ibu gimana pun. Ya. Maka Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala apapun kebaikan yang menerpa kehidupanmu, menyertai kehidupanmu sehingga hari ini, itu semuanya dari Allah. Berarti apa? Menghilangkan rasa jumawa pada diri kita. Ya. Sombong pada diri kita. Itu kan karena aku. Itu kan karena saya kuliah. Karena saya belajar, makanya saya nilainya bagus. Ya, makanya patut kita syukuri kepada Allah, selalu ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan alhamdulillah doang. Lanjutin. Hafal enggak? Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berarti apa? Kita memuji Allah yang telah menyempurnakan semua nikmatnya dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya, semua kebaikan yang menimpa kita kan apa? Nikmat yang Allah berikan. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, bukan. Bukan. Ya, usaha yang kita jalani misalnya bagus usahanya, itu semua karena Allah titipkan buat kita. Maka jangan sampai jadikan semua apa titipan Allah menjadi malapetaka buat kehidupan kita. Maka hilanglah rasa jumawa. Yang kedua, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka hendaklah kita selalu tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan suka-suka mencari kambing hitam dalam kehidupan dunia. Coba Nabi Adam itu sama-sama berdosa. Iblis berdosa enggak? Berdosa. Pertanyaannya, apa bedanya iblis dengan Nabi Adam? Iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik. Sudah tahu dia berdosa, sudah tahu dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia mengapa? Beralibi, aku ini lebih baik dari Adam, wahai Allah. Coba di hadapan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan iblis. Nah, ini hebat betul kan iblis. Boleh di dunia kita lebih baik, mengatakan lebih baik, tapi itu termasuk orang yang sombong, ya, ujub, takabur, somse. Ketika Nabi Adam alaihissalam terjerumus pada dosa, tempatnya di surga, kemudian Allah turunkan ke dunia. Apa kata Nabi Adam? Pernah nggak ada kalimat yang kemudian ini gara-gara iblis, wahai Allah, dia ngerayu saya, dia godain saya. Kan kadang-kala, Neng, puasa nggak? Puasa dong. Digodain, puasa ya kita makan. Akhirnya ikut tergoda makan. Karena hidangannya lezat. Selesai makan ngomong apa? Gara-gara kamu tuh puasa saya batal. Coba, kok ikut? Amin ini? Ya, makanya itu. Ya, jangan pernah kita mencari alibi untuk kita tenang.
Sama dengan kita berumah tangga. Ini gara-gara kamu hidup saya begini. Ada yang di sini nggak begini? Ada nggak di sini begini? Nggak ada, kalau nggak ketahuan. Coba cerita, keluar semua. Ya, paham sini Bu? Ya, inilah kata Allah Azza wa Jalla. Ternyata puncak kebahagiaan seseorang itu dua hal ini. Pertama, meyakini semua kebaikan milik Allah, pasti dia bersyukur. Yang kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain dalam perkara apapun saja yang menerpa kita. Kecuali apa? Mengatakan, ini dosaku. Insya Allah bahagia Ibu. Insya Allah bahagia kita. Nggak pernah punya iri, nggak pernah punya dengki sama orang, nggak pernah punya hasad, ya. Apalagi serakah, nggak mungkin. Ya. Makanya inilah asbab di mana kita ingin bahagia. Puncaknya cuma apa? Pengen bahagia. Jangan pun menyalahkan keadaan, salahkan diri kita. Ya, baik. Mau yang panjang pendek. Allah Mabain sudah hafal semua, angkat tangan. Allah Mabain sudah hafal semua belum? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Saya cobain. Nggak ada kan? Ya. Kalau anak ibu aja, coba angkat tangan, Le. Angkat tangan, Dek. Angkat tangan, Dek. Kayak ibu-ibu aja nggak angkat tangan. Tawadu Ustadz beda kalau ibu-ibu. Ya, baik. Ya, doa yang saya ajarkan selain itu adalah selain Allah Mabain. Allah Mabain itu lumayan agak panjang. Kita coba yang agak pendekan dikit. Selebihnya juga lumayan agak panjang juga. Ya, kita baca doa Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hafal? Yuk, 3, 2, 1. Tadi udah baca. Ya. Gampang kalimatnya, saya baca, ibu ikutin. Ibu baca, saya baca, ibu ikutin. Saya hafalkan, saya talqin ibu dan sampai hafal. Ya. Subhanaka. Hafal? Masa enggak hafal kebangetan? Orang zikir ini. Ya, lagi 3, 2, 1. Allahumma wa bihamdika. Hafal? Tuh, tadi bilang enggak hafal. Kan bohong ibu. Alhamdulillah hafal. Subhanallah hafal. Allahumma hafal. Kok bilang enggak hafal? Kita sambung, oke? Subhanakallahumma wa bihamdika. Yuk. Sekali lagi. Semuanya hafal? Kalau ibu sudah hafal, harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, pasti hilang. Gimana caranya Ustadz? Gantian bacanya. Sholat fardu bacanya Allahumma ba'id. Sunnahnya baca ini. Sunnahnya lagi baca yang lainnya. Isya pindah ke yang lainnya. Jangan menonton itu aja. Insya Allah kalau hanya 2 dibaca, yang 2 ingat, yang lain ya. Doa iftitah itu ada 12. Ibu hafal 1 dari sekarang sampai dari dulu sampai kebangetan. Ya, kita coba Bu Lili lagi. Oke, ulang lagi. 3, 2, 1. Wa tabarakasmuka. Tabarakallah, tabarakallah, tabarakallah. Ismuka, namamu. Sudah, paham nggak? Ya, saya ngajarin gampang-gampang aja, Bu. Nggak boleh susah-susah. Ya. Ismuka, siapa namamu? Masmuka, artinya apa? Siapa namamu?
Your name, nah hafal kalau your name. Bahasa Arab enggak apa. Ya, makanya Pak, wa tabarakasmuka, ya. Ya, tabarakallah. Hafal semuanya enggak? Coba sama-sama, tabarakallah. Ya, kalau kita diberikan sesuatu, bilang sama teman kita, ya tabarakallah, semoga Allah berkahi kamu ya. Itu dengan hai, jumpa lagi ya. Nah, tuh. See you. Nah, ya. Ya, wa tabarakasmuka. Ulang sekali lagi. Dari pertama, wahid itsnain tsalatsa. Beda saya ngajarin ibu-ibu loh. Luar biasa. Bapak-bapak susah ini. Ya, sebulan saya ngajarin bapak-bapak ini. Luar biasa ini, mantap. Wa ta'ala jadduka. Ingat subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ta'ala jadduka. Ulang. Sekali lagi. Kita mulai dari pertama. Bismillah ya. Terakhir, Masya Allah, zen, luar biasa. Wa la ilaha ghairuka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apal enggak? Ya, apa? Wa la ilaha ghairuka. Tidak ada ilah selainmu ya Allah. Wa la ilaha ghairuka, ya. Wa la ilaha ghairuka. Wa la ilaha ghairuka. Hafal sudah 2. Allah membain hafal, yang ini juga hafal. Alhamdulillah ya. Kita mulai dari pertama sudah selesai ya. Alhamdulillah, enggak lama-lama. Yuk, 3 2 1. Ya, baik, Masya Allah. Kita tambah lagi? Tambah tidak? Tambah tidak? Tambah dong. Ya, baik. Saya baca yang gampang. Kalimatnya nggak jauh beda sama tadi. Ya, cuman nambah kalimat la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah 3 kali ya. Kemudian Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini nambahnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nambah 3 kali apa tadi? La ilaha illallah. Yuk. Berikutnya Allahu akbar kabira. Sudah 2, 3 berarti. Kalau udah hafal Allah membait, kalau belum hafal 2 berarti. Gampang nggak? Ya, saya kan gampang-gampang aja dulu. Yang sulit nanti terakhir. Lagi nggak nambah? Nambah yang ke-7. Baik. Yang ke-7, yang ke-7 lagi. Yang ke berapa? 3. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketiga sudah hafal. Ini kayaknya apa ini? Ini bacaan ketika Masya Allah Idul Fitri atau Idul Adha. Masa tidak hafal juga?
Ya. Ayo, ulang. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Masyaallah. Sudah hafal berapa? 3. Coba kita ulangi yang 3 dari subhanakallahumma. Allahumma baik hafal enggak? Ya, coba Allahumma baik ya. Kita pelan-pelan. Wahid, itsnain, tsalatsa. Allahumma naqqini kamu. Terakhir, Allahumma wathilni bil ma'i wasalji wal barad. Yang kedua, subhanakallah wa tabarakas wa ta'ala jadduka. Yang ketiga, ulangi lagi subhanakallahumma wa tabarakas. La ilaha Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Yang berikutnya terakhir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi Subhanallah. Ternyata ngajarin ibu-ibu lebih enak ya. Insyaallah. Baik, itu doa iftitah. Kita pindah dulu ke doa ruku. Doa ruku sama dengan doa sujud. Doa ruku sama dengan doa sujud. Ya, ibu sudah hafal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah hafal kan? Ya, yang pertama. Yang kedua, subhana rabbiyal azimi. Sampai situ doang. Yang kedua, ada hafal kan? Hafal dong. Masa enggak hafal? Udah, berarti ibu hafal 2. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga sama dengan doa iftitah tadi. Perhatikan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika kalau iftitah, tambah Rabbana. Rabbana wa bihamdika. Yuk, 3, 2, 1. Rabbana. Jangan, itu mah doa Allah, doa iftitah. Yuk. Nambah Rabbana doang. Saya contohkan, ibu mungkin keder, ya. Padahal Rabbana sudah hafal. Coba Rabbana. Tuh hafal, masa Rob kami nggak hafal? Ya, oke. Saya ulang, saya dulu ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Kalau iftitah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nggak ada Rabbananya. Udah mudeng kata orang Jawa? Ah, sudah dong berarti. Oke, yuk 3, 2, 1. Rabbana Allahumma ufirli. Ya. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Bingung. Ya, Allahumma ufirli. Ya. Jangan terlalu semangat. Allahumma ufirli. Ini doa ruku dan sujud. Ibu hafal doa ruku dan sujud, sudah hafal. Berarti doa ruku hafal, doa sujud hafal.
Makanya saya ajarin dulu ya. Nanti itidalnya berikutnya insyaallah ya. Mudah-mudahan hafal. Ya, saya ulang sekali lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sendiri coba 3, 2, 1. Jangan buru-buru, gak ada yang ngejar. Sing penting ibu hafal. Sampai sini hafal dulu semuanya ya ibu. Saya biasanya kalau ngajar itu, kalau belum hafal saya nggak mau lanjutin. Kasihan yang lainnya. Walaupun ibu sudah, yang lain sudah hafal, tapi kita sebagai teman harus ya selalu solidaritas. Jangan egois. Wah, lama bener. Jangan. Ya, karena kemampuan orang berbeda-beda. Ya. Oke, sampai sini hafal semuanya? Ya, baik. Kita masuk ke yang keempat. Yang mana? Yang keempat doanya. Subhanadzil jabarut. Sama subhananya. Subhanadzil jabarut. Wal malakut. Wal malakut. Subhanadzil jabarut. Wal malakut. Ulang dari pertama. Wal malakut, malaikat-malaikat. Wal malakut. Wal kibriya. Wal azamah. Wal kibriya. Wal azamah. Wal kibriya. Wal azamah. Udah, ini yang keempat ya. Subhanadzil jabarut. Wal malakut. Wal kibriya. Wal azamah. Subhanadzil jabarut. Wal malakut. Ulang dari pertama. Wal kibriya. Wal azamah. Ada di sini? Ya, contekin ini. Pantesan hafal. Ya. Kalau ibu sudah diajarin, jangan lihat ke sini. Karena kalau ibu lihat ke sini, itu tidak akan fokus ya terhadap apa yang saya sampaikan. Makanya talqin itu fungsinya adalah hanya telinga yang mendengarkan dengan baik, kemudian mengucapkan dengan lisan. Itulah talqin. Makanya banyak orang yang tidak bisa baca Quran, tapi hafalannya luar biasa. Kenapa? Ditalqin. Talqin. Ya. Baik, saya ulang lagi. Lihat ke sini, jangan ke sini. Subhanadzil jabarut. Ulang. Sekali lagi. Wal malakut. Wal malakut. Wal kibriya. Wal kibriya. Wal azamah. Dari pertama, ayo. Wal malakut. Wal kibriya. Wal. Nah, Masya Allah. Tanda ibu hafal. Hafal kan? Insya Allah yang sudah hafal. Ya. Kita nanti ulang lagi dari awal ya. Nanti insya Allah sampai akhir terakhir. Baik, yang berikutnya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ini gampang sekali. Sering dibaca ketika akhir Ramadan. Benar enggak? Subuhun kudusun. Yuk.
Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Kalau ibu kebiasaan pakai uanya dibuang, gelindingin, ya, karena hadisnya nggak ada uanya, ya. Oke, subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sekali lagi hafal semuanya. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Tanpa dipandu nomor 5. 3, 2, 1. Subhanallah. Sudah selesai bacanya. Ya. Ada berapa berarti, Bu? Ya, nanti kita cari yang lainnya kalau Ibu sudah hafal. Kalau sudah hafal. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan sama ibu-ibu? Ada yang mau tanya, boleh? Atau kita lanjutkan lagi? Ya, lanjut. Ya, yang wajib 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Makanya perlama rukuknya dan perlama sujudnya seperti berdirinya. Seperti, ya, makanya Rasulullah kok lama rukuknya, kok lama sujudnya, karena Rasulullah membacanya berulang-ulang kali. Doa dipahami artinya, dipahami maknanya, jangan seperti burung beo. Hafal tapi nggak tahu artinya. Kita sekarang mulai belajar, ya, menghayati. Kata Imam Syafi'i, di antara cara untuk kita khusyuk sholatnya adalah memahami apa yang kita baca, kita lafalkan. Meningkat dong. Masa TK bisa hafal artinya, sudah dewasa lupa karena sering dihafalin, dibaca. Makanya apa? Jangan dilupakan. Ya, karena kita kalau dilupain nggak mau. Ya, paham sampai sini, Bu? Ya, baik. Apa lagi? Masalahnya bukunya dibeli doang, ditaruh di bantal. Habis di bantal, bungkus kacang. Dah. Udah, Ibu? Kita masuk ke i'tidal. I'tidal nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nanti doa iftitah pasti banyak ya. Dihafalin pelan-pelan. Pertama, ya, doa i'tidal. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita harus jawab. Jangan juga baca sami Allah. Siapa yang mau jawab? Saya ulang sekali lagi. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, langsung dijawab Rabbana lakal hamd. Pertama. Yang kedua boleh pakai Rabbana walakal hamd tambah wa. Yang ketiga boleh Allahumma Rabbana lakal hamd.
tambah Allahumma Rabbana lakal ham, atau Allahumma Rabbana walakal ham. Banyak nggak? Ya, ibu menonton mulu. Rabbana lakal ham, Rabbana walakal ham. Itu doang, nggak maju-maju. Ya, majulah dikit, ya bu. Ya, agak maju dikit lagi. Ya, jadi kita bisa apa ya? Bisa bervariasi. Kenapa? Orang yang menjaga variasi kemarin apa? Termasuk orang yang menghidupkan sunnah. Orang yang tidak menjaga variasi sholatnya, maka dia termasuk orang yang menghilangkan sunnah. Ya. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwasanya orang yang sedang ruku kemudian dia mengucapkan kalimat sami Allah, maka hendaklah seorang makmum untuk ya apa? Menjawab apa yang dibaca oleh imam. Menjawab apa yang dibaca oleh imam. Ya, makanya ibu membaca apa yang dijawab oleh imam. Apa diantaranya? Rabbana walakal ham. Ya, Rabbana walakal ham. Ya. Coba ya, diantaranya adalah ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala, kalau imam nih sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal ham. Ini hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari Al-Bukhari dan Muslim. Ada yang menyebutkan yang lain, di antara itu apa? Allahumma rabbana lakal ham. Nah, itu ada hadisnya juga ya. Ada juga yang mengatakan rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jangan ditambah kama yuhibbuna wa yarda, jangan. Ya. Oke, hafal enggak ini? Oke, yang belum hafal kita ajar yuk. Rabbana walakal ham. Yuk. Hamdan katsiran thayyiban. Hamdan katsiran thayyiban. Ibu kalau ingin belanja bayarnya di mana? Ya, ingat kasir. Kalau ibu ingin thayyib, ya ingat Bang Thayyib. Baik. Ya, makanya disambungin ya. Hamdan katsiran thayyiban. Ya. Bayar di kasir pasti baik. Diingat-ingat itu aja ya. Jadi caranya ibu begitu, karena ibu sudah harus pelan-pelan ininya. Ya, anak-anak aja saya gituin, baru ingat dia. Oh iya Ustaz. Hamdan katsiran thayyiban. Mubarakan fi. Mubarak tadi sudah hafal. Mubarak Husain Mubarak, Hasan Mubarak. Ya. Ingat aja Mubarak mulu. Kalau enggak ibu ke Kudus beli apa? Dodol. Ya. Baik, ada sampai sini. Mubarakan fi. Kita ulang ya. Rabbana walakal ham. Hamdan katsiran thayyiban. Mubarakan fi. Mubarakan fi. Kalau ibu mau ini enggak dimatiin fihi artinya itu. Kalau ibu matiin fi ya, dipanjangin dikit fi gitu ya. Oke, kita sambung coba. Bisa nggak sambung? Ya, baik. 3, 2, 1. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya. Rabbana walakal ham itu ada komanya. Bernapas dulu, jangan langsung lanjut ya.
Jangan pagar orang dibablasin. Ya, kalau ada pagar, kulun dulu, kulun saya masuk ya, gitu. Jangan bablas, ya. Kalau ibu seperti itu. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini adalah gimana Ustaz kalau imamnya langsung ruku? Ya, bilang sama imam, Pak, saya makin pahala dan buru-buru, gitu. Ya kan ada imam langsung sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal, itu doang dibacanya, gak maju-maju karena imamnya nggak ngasih kesempatan. Maka imam harus ngasih kesempatan kepada makmum biar baca lebih ingin dapat pahala. Coba ibu baca pendek, pahalanya sama nggak sama yang panjang? Beda, doanya juga beda. Seperti bacaan ruku coba sama sujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sama ibu baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, beda. Ya, nikmatnya juga beda. Kenapa? Itu mengandung makna minta ampun kepada Allah. Perbanyak minta ampun kepada Allah ketika sujud. Minta ampun kepada Allah. Ya. Kenapa? Itu cara. Kata Nabi SAW, ya, sungguh-sungguhlah kamu dalam sujud. Perbanyaklah engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tempat yang paling menghinakan diri seorang ketika sholat, sujud. Palamu sama dengan kakimu. Makanya, ya, memang sih, ya, saf yang paling utama buat perempuan, depan belakang? Belakang. Ya, jadi ibu ikhlaskin aja nyium kaki temannya. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau laki-laki masih pengen ke ibu-ibu juga, kebangetan. Ya. Nyarinya saf belakang, komat berdiri di belakang. Kok bisa gitu loh? Datangnya pertama, tapi duduknya di paling belakang. Komat udah ini orang pada saf, dia masih baru berdiri. Konyol. Gak paham pahalanya ini. Ya, gak paham pahalanya. Padahal ada orang yang paham pahalanya, tapi cuek bebek. Udah banyak pahala dia katanya. Ya Allah, serem bener. Ya, sampai sini hafal ya. Lanjut berikutnya enggak? Lanjut dong yang panjangan dikit. Nah, oke, lanjut ya. Ya, baik. Doa yang berikutnya, ya, Allahumma rabbana lakal hamd. Yuk. Depannya sudah hafal. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'du. Kalau ibu dulu mil us-samawati wal ardi wa mil. Nah, pakai u-nya. Sekarang u-nya dibuang dulu, dhammahnya digelindingin, kasih fathah doang. Bisa enggak? Bisa kalau sudah hafal, enak. Ya, Ustadz dulu kita diajarin sama guru kita pakai dhamma, jadi bingung saya. Gak usah bingung-bingung, tinggal dibuang dhammanya diganti fathah. Gampang kan? Ya, coba. Ya, mil as-samawati. Dulu mil us. Ya, kan gampang. Coba diganti kasroh. Mil is samawati, kan gampang Bu, nggak usah sibuk-sibuk. Jadi nggak hafal saya Ustaz, bukan nggak hafal, cuman mengganti fathah dengan dhamma, masa dhamma dengan fathah masa nggak bisa? Ya, oke. Okay? Mil as samawati wa mil al ardi. Nah, karena alnya dua, makanya al yang pertama mati, al yang kedua masuk ke rohnya. Ardun Bu, bumi. Wa mil al ardi. Coba ulang. Coba dari pertama. Wa mil ama syi'ta. Ulang. Wa mil ama syi'ta. Min syai'im ba'du. Baca hadis nggak perlu seperti baca Quran, pakai tajwid. Ya, itu terlalu soleh ibu. Ya. Dan Quran aja, gunahnya bablas baik.
Yang baca hadis dia, Masya Allah, soleh banget saking pasihnya. Min syai'in ba'du. Waduh, ya Allah. Nggak perlu, nggak salah kok. Ya, nggak diajarin di sini. Ya. Oke, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Kita sampai sini coba ulangin. 3, 2, 1. Allahumma Rabbana. Ulang lagi nggak sama-sama. 3, 2, 1. Jangan pakai waw. Allahumma Rabbana lakal mil as-sama wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ulang lagi ya Bu ya. Konsentrasi Bu. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini hadisnya begitu. Kalau ibu memakai wawu, Allahumma Rabbana walakal hamd. Sampai situ doang. Tapi kalau ibu nggak memakai wawu, berarti meneruskan kalimat ini. Allahumma Rabbana lakal hamd. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in. Yuk, 3, 2, 1. Min syai'im. Loh, ibu hafal nggak habis doa dzikir, habis sholat? Allahumma la mani'a. Hafal nggak? Hafal. Ini bacaan doa i'tidal. Apa doanya? Ya. Ahlas sana'i wal majdi. Ayo. Ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi. Ulang. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini doa habis sholat. Ya. Setelah ibu baca astagfirullah, astagfirullah, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali la ilaha illallah. Dibaca berkali-kali baru Allahumma la mani'a wa la mu'tiya wa la yanfa'u minkal jaddu. Ini hafal sudah insyaallah. Cuman ibu tinggal ngerangkai doang. Apa yang dihafalin lagi? Ahlas sana'i wal majdi. Ya. Ulang. Sekali lagi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Kita ulang dari Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ya, 3, 2, 1. Rabbana lakal hamd mil as ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima wa la wa la yanfa'u dal. Top.
Insya Allah. Doa ruku hafal, sujud sudah hafal, i'tidal juga sudah hafal. Tinggal doa iftitah masih punya PR. Nah, nanti sujud gampang, ya gampang sujudnya. Sujud duduk di antara dua. Nah, ini banyak variasinya, ya. Nggak banyak-banyak sih, lebih banyak i'tidal. Ada 12. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Alhamdulillah. Ibu dimudahkan sama Allah di akhir-akhir kehidupan kita. Jangan sampai tanya, kamu umatnya Rasul bukan? Iya, sholatnya satu doang. Satu. Ya Allah. Kata Rasul, kamu nih gimana? Saya ajarin bermacam-macam variasi, kamu nggak dibaca. Ya, sekali lagi, ya, kita wajib untuk mempraktekkan apa yang sudah kita baca, terutama ketika sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Siapa yang sudah mempraktekkan mengangkat tangan sebelum sujud, angkat tangan? Ya, siapa? Belum ada? Ya Allah, kamu udah ajarin. Ya, praktekin. Angkat tangan sebelum sujud, Allahu Akbar. Karena itu termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau tanya nggak? Saya minum dulu masalahnya. Bu Lili. Oh, ya. Baik. Semua bacaan solat yang diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nanti kita pelajari hadisnya, apa yang didapatkan, ya, ketika orang-orang, ya, terutama coba nanti kita belajar hadis tentang bacaan Al-Fatihah. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mendoakan sesuatu buat kita. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mendoakan sesuatu buat kita. Nanti belajarnya. Insya Allah keutamaannya besar, ya, keutamaan besar. Jadi Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca. Begitu pula dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Dengan doa-doa ruku kita, doa i'tidal, kemudian doa sujud kita, itu semuanya mengandung makna dan manfaat yang besar. Semuanya. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Ya, manfaatnya. Makanya untuk mengkaji manfaat-manfaat ini, ya, yang pertama adalah bacaan itu biasanya akan lebih terasa mendalam pada hati kita apabila kita mengalami sesuatu yang sama dengan bacaan itu. Itu meresap tuh. Ya. Kondisi kita sama dengan bacaan doa kita, itu sangat meresap. Di antaranya apa? Doa, ruku dan sujud yang sering harus kita baca, Ibu, apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma wafirli. Perhatikan, tidak ada makhluk yang tidak pernah terjerumus pada lumpur dosa. Ya, dosalah yang membuat hati seseorang itu menjadi keras. Dosalah yang membuat seseorang Seseorang itu hatinya tidak tenang. Dosalah yang membuat seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya. Itu dosa. Makanya berkurangnya kehusyukan kita, kenikmatan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, itu karena sebabnya dosa. Makanya dalam ruku dan sujud terutama, perbanyak doa ini dan baca. Minta sama Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Minta sama Allah. Bahkan kalau bisa seperti laki-laki yang minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikaruniai penolong untuk membantu istrinya dalam membayar rumah sakitnya, operasinya. Allah kirimkan, Bu. Tidak sekonyong-konyong ada tikus bawa duit ke masjid. Itu orang-orang tasawuf. Allahu Akbar lagi dikit, ternyata tikus bawa duit semiliar. Nggak ada itu, Bu. Allah membantu kita melalui pertolongan hambanya. Digerakkan hatinya, datang langsung. Sebagaimana Imam Ahmad, ya, kok bisa beliau ingin tidur, pergi tanpa ada arah, menuju masjid, ternyata itu istighfarnya seorang tukang roti. Istighfarnya loh.
Setiap dia adonin, dia ulek, semuanya dibumbu apa semuanya diulek semuanya, dimasak, tidak ada kalimat kecuali istighfar. Sama dengan Imam Ahmad ketika beliau disiksa oleh Al-Gojo, ya, penguasa saat itu yang zalim. Apa yang beliau ucapkan ketika dicambuk di siang bolong? Kecuali subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semua cambukan yang masuk pada diri Imam Ahmad sampai semua berdarah, berlumuran darah tubuhnya, ya. Bahkan beliau disiram dengan apa? Air yang bercampur garam ke tubuhnya. Setelah luka disiram. Coba, perihnya luar biasa, pingsan beliau. Ternyata beliau ketika sadar dikasih minum sama muridnya, minumlah wahai Syekh. Ya, ternyata dia lagi ana shaimun, aku lagi puasa. Lihat bagaimana kesolehan seorang ketaatan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun disiksa bagaimanapun keadaannya, tetap dia menjaga puasanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad. Ya, jadi kita ini kalau pengen dapat surga, kebahagiaan yang sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla, sungguh-sungguh terutama dalam ibadah kita. Kita wajib sungguh-sungguh. Bahkan ada seorang ulama 40 tahun dia belajar tahajud. 40 tahun dia belajar qiyamul lail. Baru dia menemukan nikmatnya beribadah dalam qiyamul lail. 40 tahun, Bu. Dia belajar. Dia kata, wahai tubuh, wahai jiwa, bangun. Kau akan dibakar sama Allah nanti hari kiamat. Kau akan dibakar tubuh kamu di hari kiamat. Di neraka Allah Azza wa Jalla. Bangun, sholat. Nah, makanya Ibu, kalau punya masalah apapun, tidak ada cara sholat yang paling baik di antara sunnah kecuali qiyamul lail. Karena Allah turun ke langit dunia mencari siapa di antara hamba-hambanya yang mengangkat tangannya di malam itu. Maka Allah, kata Rasulullah, Allah tidak akan membiarkan hambanya ketika mengangkat tangannya dengan tangan hampa. Pasti Allah kabulkan. Maka perbaiki ibadah kita, perbaiki bacaan kita, mengerti bacaannya. Insya Allah itu akan meresap pada jiwa kita dan kita bisa menikmati ibadah yang kita kerjakan. Insya Allah. Barokah insya Allah. Ya, barokah insya Allah. Baik. Ya, dulu mana ada yang ngajarin saya begini, Bu? Ya, ketika dulu diajarinnya sama kakek saya, ya bacaan yang udah biasa baca. Ya, udah. Makanya dari mulai sekarang kita duduk di masjid ilmu. Yang terpenting dari itu kita amalin. Jangan cuma ditulis. Amalin. Seperti apa tadi contohnya tadi, kalau kita ingin dapat kenikmatan semuanya bersumber dari Allah. Jangan muncul sifat ujubnya. Kalau kita bermaksiat diuji oleh Allah, itu karena maksiatku, bukan karena kamu, bukan gara-gara kamu, bukan karena sebabnya kamu, bukan. Tapi kenapa? Dosa-dosaku. Karena Allah mengatakan itu karena perbuatanmu sendiri, bukan karena orang lain. Ngapain kamu ikut-ikutan? Orang dia nggak ngajak apa-apa. Coba ke contoh, orang makan gorengan, batuk. Gara-gara makan gorengan saya batuk. Siapa yang nyuruh makan gorengan Ibu? Gorengan gak pernah nyuruh Ibu makan. Mas, makan dong. Neng, makan Neng. Cepetan nih. Udah gak tahan saya untuk dimakan. Gak pernah ngomong gitu gorengan. Giliran batuk selain gorengan. Perutnya sakit gara-gara makan sambal. Ngapain makan sambal? Ya, ini kadang-kadang kita beriman tapi Masya Allah sering menyalahkan seorang, mengkambing hitamkan orang atau makanan, ya. Makanya Ibu, ya, jangan begitu. Jangan suka begitu, ya. Kadang-kadang Ibu masak, ternyata yang ngambil garam, digodain sama suaminya. Lagian papa sih godain saya masak. Akhirnya garam jadi gula tuh. Jangan, karena memang Allah mentakdirkan Ibu ngambil gula, bukan garam. Bahagialah kalau Ibu digodain daripada godain orang. Repot urusan. Baik, sampai sini saja. Barakallahu fikum. Boleh cukup ya? Nah, tutup dan doa majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan bersyukur kepada Ustaz Abu Sultan yang telah mendengarkan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ini bahkan yang bisa menggunakan penjelasan ibu kami akan mengadakan taklim itu dan Jumat